Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maximus dari Sumardi. Ini 2021-260-853, program studi pendidikan fisika. Langsung saja, saya akan membahaskan hasil laporan saya tentang audio amplitudo. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, metode percobaan. Ketiga, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bagian pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan yang pertama, tujuan. Tujuan audio amplitudo untuk mengetahui besar kecilnya bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang kedua, dasar teori. Bunyi adalah getaran yang merambat dalam satu medium. Gelombang timbul karena adanya sumber getaran yang terus-menerus bergerak, sehingga perambatan gelombangnya dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Gelombang merupakan rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium. Berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rambatnya memerlukan medium perantara, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rambatnya tanpa menggunakan medium. Sedangkan berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Sebaliknya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arahnya getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Resonansi merupakan fenomena terjadi yang apabila sebuah sistem bersosialisasi dipengaruhi oleh derajat pulsa periodik yang sama atau hampir sama dengan salah satu frekuensi alam dari osilasi sistem. Bunyi atau suara merupakan gelombang mekanik jenis longitudinal yang merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar. Bunyi dapat didengar sebab getaran benda sebagai sumber bunyi menggunakan udara di sekitar dan melalui medium. Udara bunyi merambat sampai ke gedang telinga. Jika kita berbicara, maka getaran daripada pita suara kita akan diteruskan ke udara dan menyebabkan molekul udara merambat dan merenggang secara bergantian ke segala arah, membentuk gelombang berbentuk bola. Namun, kadang karena kesulitan dalam menggambarkan bentuk gelombang ini, dapat kebanyakan kasus gelombang suara dilakukan sebagai gelombang transversal. Bagian metode percobaan. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu dua buah smartphone yang memiliki aplikasi Pivox terinstal. Smartphone pertama sebagai sumber bunyi dan smartphone kedua sebagai sensor. Metode dan langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan praktikum. Yang kedua, pastikan smartphone yang digunakan telah terinstal aplikasi Pivox dengan baik. Dan yang ketiga, siapkan juga satu buah smartphone sebagai sumber bunyi. Yang keempat, buka aplikasi Pivox pada smartphone, lalu buka fitur audio amplitudo. Yang kelima, klik tombol start dan mainkan sumber bunyi yang disiapkan.
Yang keenam, lakukanlah hingga 3-5 kali percobaan. Yang terakhir, screenshot data hasil percobaan atau bisa juga ekspor data ke BPS. Yang berikut bagian pembahasan. Percobaan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Beatbox pada fitur audio amplitudo dengan sumber bunyi dari nada dering dari smartphone dilakukan dengan 3 kali percobaan. Pemutaran bunyi yang pertama didapat SPL min 14,4 dB. Pada pemutaran kedua dengan bunyi yang sama diperoleh minus 48,3 dB. Dan pada pemutaran ketiga diperoleh minus 52,3 dB. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bunyi yang terdengar sama ternyata memiliki amplitudo yang berbeda-beda. Perbedaan amplitudo juga berpengaruh pada kekuatan bunyi yang dihasilkan. Kekuatan bunyi dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah amplitudo. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin keras bunyi yang dihasilkan. Dari sebaliknya, semakin kecil amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin kecil bunyi yang dihasilkan. Yang kedua adalah jarak sumber bunyi ke smartphone yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya bunyi tersebut. Yang ketiga adalah jenis medium atau frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah getaran yang menjadi dalam satuan waktu tertentu. Ketika frekuensi bunyi yang dihasilkan tinggi, maka bunyi yang dihasilkan juga tinggi. Sebaliknya, ketika frekuensi kecil, maka bunyi yang dihasilkan juga rendah. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa besar kecil bunyi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu amplitudo, jarak sumber bunyi ke pendengar, dan besar kecilnya frekuensi. Semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin keras bunyi yang dihasilkan, dan sebaliknya. Semakin kecil amplitudo getaran sumber bunyi, maka semakin kecil yang dihasilkan. Sedangkan pada jarak semakin dekat jaraknya, maka bunyi akan semakin kuat dan jelas didengar. Yang terakhir adalah frekuensi. Ketika frekuensi bunyi yang dihasilkan tinggi, maka bunyi yang dihasilkan juga tinggi. Sebaliknya, ketika frekuensi kecil, maka bunyi yang dihasilkan juga rendah. Demikian hasil presentasi laporan saya. Apabila kata-kata yang berkurang di hati. Demikian hasil presentasi laporan saya. Apabila kesalahan-kesalahan kata saya bagi para pendengar atau penonton, mohon dimaaf. Demikian. Terima kasih.